Jadi saya akan share screen-nya ya. Ini share screen-nya. Nanti saya akan bolak-balik ya antara PowerPoint dan juga dengan Excel. Ya, jadi eh, judul dari topik kita hari ini adalah mengenal sejak dini ED SAK entitas privat ya, serta perbedaannya dengan SAK etap dan PSAK gitu ya. Nah, nanti kita fokuskan kepada ya fokus kita itu adalah kepada yang terkait dengan instrumen keuangan, sewa dan juga penyajian. Oke, baik. Oh ya, nama saya Ahalik ya, Bapak Ibu ya. Eh, sebagai Iya, Pak. sebagai fasilitator ya. Jadi fasilitator untuk diskusi kita hari ini. Oke, baik. Ya, jadi nanti kita akan membandingkan antara PSAK gitu ya, lalu SAK etap dan juga, nah ini ya masih DE ya, masih draft exposure ya SAK EP. Jadi kita singkat nanti SAKEP ya. Oke, SAK umum, etap dan juga SAKEP ya. Oke, kita lihat dulu sebagai pengantar. Sebagai pengantarnya ya. Oke, jadi SAKEP ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum ya bagi pengguna eksternal. Bapak Ibu kalau yang ingin nanti bertanya boleh langsung nanti ya pada sesi tanya jawab ya kita buka atau misalkan di kolom chat ya. Oke. Jadi SAKEP ini dia ada 35 bab. Ya, dia terdiri dari 35 bab ya. Oke. Dia SAKEP ini merupakan adopsi dari IFRS for SME ya atau IFRS for SME versi 2015 yang berlaku efektif 1 Januari 2017 ya. Jadi di versi aslinya IFRS for SME ini ya itu versinya adalah versi 2015 dan berlaku efektif 1 Januari 2017 ya kalau di sana ya kalau versi aslinya. Sementara kalau di Indonesia nanti ya itu berlaku efektif 1 Januari 2025 ya. Nah, ini masih agak lama nih sebenarnya ya untuk berlaku efektifnya dengan penerapan dini diperkenankan. Nah, penerapan dininya itu mungkin sejak tahun 2022 ya. Jadi kalau mau penerapan dini yaitu starting dari 2022 gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu perbedaannya antara SAKEP, ED SAKEP dengan etap ya. Karena sebenarnya SAKEP ini dia menggantikan SAK etap ya. Jadi SAKEP ini dia menggantikan SAK etap ya. Oke, kita lihat di sini secara garis besar ya. Oke, karena nggak semuanya kita bahas, nanti waktunya nggak cukup ya. Oke. Jadi di sini dia SAKEP ini memperkenalkan undue cost or effort. Sementara di etap itu hanya menjelaskan tentang keseimbangan antara biaya dan manfaat. Tapi sebenarnya intinya sih sama gitu ya. Oke, jadi intinya adalah kita jangan sampai usaha kita itu atau biayanya itu lebih besar daripada manfaat ya. Nah, kalau istilahnya itu adalah undue cost or effort ya. Oke, lalu di SAKEP ya juga diperkenalkan aset kontingensi dan liabilitas kontingensi. Nah, di SAKEP di SAK juga ada ya. Oke. Lalu nah ini dia yang cukup penting ya. Oke, di SAKEP itu ada penghasilan komprehensif. Ya, sementara di etap itu tidak ada. Ya. Oke, jadi penghasilan komprehensif atau comprehensive income itu di etap tidak ada, sementara di SAKEP itu ada, ya. Oke. Nah, ini masalah undue cost or effort ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Pokoknya intinya adalah tentang apa? Tentang masalah manfaat dan biaya. Ya, jadi kalau bebannya itu lebih banyak atau usahanya lebih banyak daripada manfaatnya, itu tidak perlu kita lakukan. Jadi istilahnya untuk cara praktisnya as long as laporan keuangan itu masih bisa wajar gitu ya. Nah, itu kita memperkenalkan di sini undue cost or effort. Oke. Lalu perbedaan lainnya apalagi kita lihat di sini ya terdapat aset atau liabilitas pajak tangguhan ya sementara di etap itu tidak ada ya etap itu tidak ada pajak tangguhannya ya lalu di SAKEP itu juga memperkenalkan opsi saham ya juga ada rencana pelepasan kelompok aset dan liabilitas. Nah di etap itu tidak ada. Oke lalu
selanjutnya perbedaannya apalagi? Ya. Nah, ini di sini di laporan arus kasnya di Sakep itu memperkenalkan istilah future contract, forward contract, option dan sebagainya. Nah, ini adalah tentang derivatif berarti ya. Nah, derivatif itu dibahas di Sakep, sementara di etap itu tidak dibahas ya atau tidak ada. Oke. Lalu juga masalah jika entitas sulit untuk membedakan apakah perubahan tersebut merupakan perubahan dalam kebijakan akuntansi atau estimasi, maka perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi. Nah, ini dijelaskan ya. Oke, kalau kita bingung nih, ini banyak perdebatan. Ini apakah perubahan kebijakan atau perubahan estimasi? Karena kalau perubahan kebijakan sama estimasi kan nanti terkait dengan apakah itu prospektif atau retrospektif gitu ya. Oke. Nah, sama juga kalau di etap ya manajemen mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam PSAK non etap ya. Jadi serta pengaturan terkini dari badan penyusun lain yang menggunakan kerangka serupa. Ya, jadi kalau misalkan di etap itu, kalau misalkan nggak diatur, ya kita bisa menggunakan standar yang lebih tinggi, misalkan SAK umum, gitu ya. Oke. Pengaturannya itu lebih kepada, jadi kalau nggak diatur, ya lihat aja SAK umum, misalnya gitu kan, kalau dalam SAK etap. Oke, selanjutnya masalah aset biologis itu ada dibahas juga ya di Sakep, sementara di SAK etap itu tidak ada pembahasan tentang aset biologis ya. Oke. Lalu masalah konsolidasi juga ya di Sakep itu membahas bahwa laporan induk dan anak itu nanti akan ada konsolidasi, sementara kan kalau di SAK etap tidak ada konsolidasi ya. Oke, yang ada adalah hanya metode ekuitas ya. Jadi tidak ada konsolidasi kalau di etap, sementara di Sakep itu ada. Ya, ini secara garis besar ya. Oke. Lalu selanjutnya berarti kalau misalkan terkait konsolidasi berarti nanti ada laporan keuangan tersendiri ya. Lalu kalau untuk properti investasi kalau di SAK etap kan hanya menggunakan model biaya ya. Sementara kalau di Sakep dia juga diperkenalkan metode nilai wajar. Lalu kalau di Sakep itu ada model revaluasi juga terkait aset tetap ya, sementara kalau di SAK etap dia hanya model biaya kecuali ya diizinkan berdasarkan ketentuan pemerintah ya. Lalu juga masalah aset tak berwujud ya, hanya dapat diakui jika aset dihasilkan dari pengeluaran yang timbul dari secara internal yang tidak dihasilkan dari internal. Nah, itu tidak dibahas di SAK etap ya. Oke. Lalu selanjutnya masalah, nah ini akan kita bahas yang nomor 15, masalah sewa. Ya, nah masalah sewa itu kriteria sewa nanti akan kita bahas ya. Oke, nah sini kriteria sewa nanti berdasarkan etap sama Sakep seperti apa, ya dan juga berdasarkan PSAK 73 gimana, dan juga masalah penurunan nilai goodwill itu tidak ada, ya. Lalu masalah nomor 18, masalah vesting tidak vesting terkait dengan imbalan kerja juga di etap tidak ada. Ya. Oke, lalu nomor 19, ya tadi ya, pajak tangguhan, di Sakep itu memperkenalkan ada pajak tangguhan, sementara di etap itu tidak ada, ya. Oke, lalu masalah translasi juga begitu ya. Oke, penjabaran mata uang asing, ya terkait dengan kegiatan kita di luar negeri. Dan kalau untuk peristiwa setelah di periode pelaporan, itu di etap ada, ya, sama. Oke, selanjutnya, nah ini pihak-pihak berelasi ya yang terkait dengan pengendalian segala macam ya di SAK etap itu sebenarnya ada ya pihak berelasi tapi tidak sampai yang kompleks seperti ini. Jadi ini saya ini ya saya revisi aja. Ini kurang lebih secara garis besar sama ya. Oke, secara garis besarnya dia sama. Lanjut lagi. Nah ini sebenarnya gambaran besar ya, karena yang mau kita bahas itu sebenarnya adalah terkait dengan instrumen keuangan dan juga sewa. Cuman ya nggak apa-apa, secara ini kita bahas dulu ya. Oke. Lalu selanjutnya terkait dengan, nah ini ya tadi laporan konsolidasi ya di etap itu kan tidak ada ya. Oke. Lalu lindung nilai ini nggak ada semua nih di etap ya. Oke, jadi di Sakep ini ya dia ada konsolidasi, membahas tentang lindung nilai, membahas tentang goodwill, kombinasi bisnis, hibah pemerintah, pembayaran berbasis saham, hiperinflasi, ya agriculture dan sebagainya. Ya,
Sementara di etap ini tidak ada, ya. Jadi SAKEP ini dia standarnya lebih advance gitu ya. Jadi hampir menyerupai PSAK umum, ya. Jadi SAKEP ini dia standarnya ya hampir menyerupai dengan apa? Dengan SAK dan SAK umum, gitu ya. Oke. Walaupun nggak persis sama gitu ya. Jadi kalau saya bilang lebih advance gitu ya. Oke. Di bawahnya SAK umum PSAK umum, tapi lebih advance sekali daripada SAK etapnya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya entitas privat adalah entitas yang jadi sama ya sama dengan definisi di etap ya. Entitas privat adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik ya. Jadi dia tidak ada exposure akuntabilitas publik dan laporan keuangannya ditujukan untuk tujuan umum. Oke. Lalu di sini kita lihat lagi pengguna eksternal termasuk pemilik yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis kreditor saat ini dan potensial serta badan pemeringkat kredit. Nah, ini adalah yang artinya di sini pengguna eksternalnya gitu ya. Oke. Nah, lalu esensinya di sini sama ya, pengertian entitas memiliki akuntabilitas publik jika apa? Nah, ini pengertiannya sama dengan yang ada di etap ya. Oke, kalau dia misalkan pengertian akuntabilitas publik itu adalah jika dia ya memiliki instrumen utang atau ekuitas diperdagangkan di pasar publik. Jadi artinya dia misalkan listed company gitu kan. Oke. Lalu entitas menguasai aset dalam kapasitasnya sebagai suatu kelompok pihak yang beragam sebagai unsur utamanya. Jadi dia sebagai fidusia yang ngumpulin dari masyarakat, misalkan perusahaan perbankan, asuransi gitu ya. Oke, dana pensiun, nah itu adalah memiliki akuntabilitas publik. Ya, kecuali yang ditentukan lain. Misalkan Bank Perkreditan Rakyat itu dia tetap menggunakan etap walaupun dia memiliki definisi fidusia ya, dia memiliki pertanggungjawaban publik. Oke. Nah, ini adalah di bab 1 entitas privat. Oke. Lalu entitas di sini entitas anak yang entitas induknya menggunakan standar akuntansi SAK, nah di sini ada ketentuan nih dalam etap nih, ya. Jika entitas anak yang entitas induknya akan SAK atau merupakan bagian dari kelompok konsolidasian yang menggunakan SAK, tidak dilarang menggunakan standar ini untuk laporan keuangan tersendirinya. Jika entitas anak tersebut memenuhi persyaratan dalam ya 12 dan 15A. Jadi artinya ya kalau induk kita menggunakan SAK umum, ya. Induk kita menggunakan SAK umum sementara anaknya ya memenuhi kualifikasi SAKEP, ya nggak apa-apa silakan. Ya, jadi di sini entitas anak yang entitas induknya menggunakan SAK umum, ya, atau merupakan bagian dari kelompok konsolidasian yang menggunakan SAK tidak dilarang menggunakan standar ini untuk laporan keuangan tersendirinya jika entitas tersebut memang memenuhi persyaratan, gitu ya. Oke, jadi memang kalau saya lihat sih latar belakangnya ya karena sebenarnya SAK SAKEP ini dengan SAK umum tidak berbeda jauh gitu loh. Ya, makanya kalau sebelumnya kan harusnya antara induk sama anak harusnya menggunakan standar akuntansi yang sama gitu ya. Tapi kalau sekarang induknya boleh SAK umum, anaknya itu berarti diperbolehkan menggunakan SAKEP kalau memang dia memenuhi ketentuannya gitu. Jadi berbeda standar yang dipakai karena SAKEP ini kurang lebih ya sama dengan SAK umum. Ya, oke. Nah ini kita nggak perlu bahas lah kalau perbedaannya dengan yang IFRS ya. Oke, karena itu konteksnya konteks luar. Nah ini bisa dibaca aja. Oke. Nah perbedaan jadi karena kita menggunakan SAK ya, jadi kita nggak perlu lihat yang IFRS for SME-nya ya. Oke. Nah lalu kita lihat lagi sekarang bab 2 ya, konsep prinsip ya, konsep dan prinsip pervasif. Ya. Nah, di sini kita lihat tujuan laporan keuangan entitas adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas yang bermanfaat. Nah, ini adalah tujuan laporan keuangan ya. Oke. Sementara di etap itu sama ya. Oke, ini di bab 2 ya. Oke. Jadi tujuan laporan keuangan itu antara SAKEP dengan etap itu sama. Lalu selanjutnya ya nah ini ya, karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Ya, jadi baik SAK umum
ya SHK etap ataupun sakep dia memiliki ya pembahasan karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Ya, dikatakan bahwa laporan keuangan itu berkualitas itu apa sih gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat di sakep itu ada keterpahaman. Ya. Nah, ini sama ya. Yang saya merahin itu berarti yang berbeda antara sakep dengan etap. Ya. Oke, yang berbeda itu apa? Nah, di sini di SHK entitas privat atau sakep di ED-nya ya ada konsep prudence. Ya. Prudence aset atau penghasilan tidak lebih disajikan dan liabilitas atau beban tidak kurang disajikan. Jadi istilahnya ini kayak konservatif ya berarti ya. Oke, prudence itu seperti konservatisme, kehati-hatian ya. Lalu juga nah tadi seperti udah kita bahas bahwa dalam sakep diperkenalkan diperkenalkan istilah biaya atau usaha yang berlebihan ya, undue cost or effort. Ya, tadi kan udah kita bahas bahwa ya sebenarnya ini sama kayak biaya dan manfaat. Ya, jadi kalau bebannya atau usahanya lebih besar daripada manfaat yang kita peroleh, nah itu nggak perlu kita lakukan, gitu ya, undue cost or effort. Nah, sementara kalau di SHK umum, ya, oke, kalau di SHK umum kita kan mengenal kerangka konseptual pelaporan keuangan. Ya, kalau dulu kan namanya KDPPLK, betul nggak? Ya, kalau sebelumnya dulu istilahnya KDPPLK, ya. Nah, kalau sekarang KKPK, gitu ya. Oke. Ya, kalau dulu kerangka dasar penyusunan laporan keuangan gitu kan. Nah, sekarang kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK. Nah, dalam KKPK ini ya kita mengetahui bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan ya itu adalah ada kualitas fundamental ya atau primer yaitu relevansi ya. Jadi laporan keuangan itu harus relevan, harus material ya, unsur materialitas ya, representasi tepat. Lalu ada kualitas kedua gitu ya, enhance-nya, karakteristik kualitatif peningkat ya. Oke, jadi enhance-nya itu ada keterbandingan ya, dapat dibandingkan, diverifikasi, tepat waktu, keterpahaman dan juga ya bagaimana penerapan karakteristik kualitatif peningkat ini. Oke. Nah, ini kan kalau kita ke KKPK tadi ya, bahwa laporan keuangan itu yang primary-nya itu harus relevan, betul nggak? Ya. Dikatakan laporan keuangan itu relevan jika apa? Jika ya memiliki apa? Memiliki nilai prediksi, betul nggak? Ya, dia predictive value. Dikatakan laporan keuangan itu ya relevan jika dia memiliki nilai prediksi, ya dapat diprediksikan. Jadi kita melihat laporan keuangan sekarang, ya kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, lalu dia juga dapat apa? Dapat diverifikasi, betul nggak? Nah ini kan gambarnya memverifikasi sesuatu gitu ya. Oke. Nah, lanjut nah ini kan lalu kualitas yang kedua ya fundamental quality. Ini masih fundamental ya. Masih fundamental. Tadi kan yang pertama relevan ya. Laporan keuangan itu harus relevan. Yang kedua adalah faithfulness representation. Ya, jadi kebenaran dalam penyajian. Nah, ini dikatakan jika benar dalam penyajian jika apa? Jika laporan keuangannya komplit, netral dan juga bebas dari kesalahan. Ya. Oke, nah ini yang sering kita lihat dalam buku-buku KISO ya, betul nggak? Intermediate Accounting yang versi terbaru, yang versi lama juga sama ya. Nah ini adalah kata kunci dalam KKPK ya. Oke, kerangka konseptual pelaporan keuangan tadi ya. Oke, jadi yang first levelnya itu adalah tujuan laporan keuangan. Yang kedua second levelnya. Second levelnya itu kan ada karakteristik kualitatif ya, ada fundamental, ada enhancing tadi ya. Lalu elemen-elemen laporan keuangan apa aja, aset, liabilitas, equity, income, expense. Lalu sebelah atas ada asumsi ya. Asumsi dalam laporan keuangan itu adalah economic entity, going concern, monetary unit, periodicity, dan accrual. Ya, lalu ada prinsip-prinsip pengukuran, pengakuan pendapatan, ya, expense recognition, dan juga full disclosure. Sementara constraint-nya itu pasti selalu tentang cost. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat laporan posisi keuangan. Ya, perbedaannya di mana? Ya, oke. Antara sakep dengan etap. Nah, ini unsur-unsur dalam laporan keuangan. Ya, unsur-unsur dalam laporan keuangan dalam sakep. Nah, itu ada apa? Ada ya sama ya. Kalau yang saya merahin berarti yang berbeda ya. Oke. Ya, kas dan sarakas itu sama, piutang. Nah, di sini ada aset keuangan.
tidak termasuk jumlah yang disajikan pada ABJK. ABJK, ya. Oke, aset keuangan di sini mungkin terkait dengan tadi, ya. Karena kan di sakap itu dia ngebahas tentang derivatif, betul nggak? Tentang lindung nilai, ya. Nah, berarti nanti ada aset terkait dengan lindung nilai. Sementara kan di etap kan tidak ada pembahasan tentang lindung nilai, ya. Oke, lalu persediaan kan sama, aset tetap. Nah, properti investasi perbedaannya di mana, ya? Kalau properti investasi perbedaannya bahwa di dalam sakap, ya, ada pilihan model fair value, ya, pilihan model nilai wajar. Ya, jadi kalau etap kan dia lebih kepada arah historis gitu ya, kepada arah cost method, ya. Sementara kalau sakap ya dia nyawanya itu sama dengan SHK umum, yaitu ada pilihan untuk menggunakan model nilai wajar, ya. Oke, itu. Nah, ini lagi yang berbeda ya. Yang saya merahin itu berarti yang di sakap, sementara di etap itu ya nggak ada berarti kan? Tidak ada aset biologis, ya. Lalu entitas asosiasi, ya, pengendalian bersama entitas itu kan tidak dibahas ya di SHK etap. Terus liabilitas keuangan, ya, lalu ada pajak, ya, pajak tangguhan tentunya di sini ya, ada aset pajak tangguhan ataupun ada liabilitas pajak tangguhan. Nah, di etap itu tidak dibahas. Jadi yang merah-merah ini adalah yang perubahannya ya dalam sakep ya dibandingkan dengan etap. Oke, lalu terkait dengan provisi ya itu juga di sini kan kalau di sakep tuh tinggal langsung ekuitas saja gitu ya. Nah, sementara di sakep itu ada provisi, ada kepentingan non pengendali ya, dan juga ekuitas yang di atas, karena dia ada konsolidasi ya, maka ada istilah non pengendali dan juga ada ekuitas yang diatribusikan kepada entitas induk ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang laporan laba ruginya. Nah, ini yang cukup menarik ya. Oke, perbedaannya itu cukup signifikan ya. Oke. Nah, di sakep entitas menyajikan total penghasilan komprehensif untuk suatu periode baik. Nah, di sini ada ya dalam satu laporan penghasilan komprehensif di mana laporan penghasilan komprehensif tersebut menyajikan seluruh item penghasilan dan beban yang diakui dalam periode tersebut ya, atau dalam dua laporan. Ya, gitu. Jadi dalam sakep ini kalau di sak etap kan nggak ada istilah penghasilan komprehensif kan? Oke. Di sak etap itu kan tidak ada istilah penghasilan komprehensif, ya. Nah, tapi di sakep ini dia ada, gitu. Ada OCI, ya, ada other comprehensive income berarti kan? Oke, di etap nggak ada, di sakep ini ada. Nah, lalu di sini di dalam sakep ini ada dua format, ya, dua format laporan penghasilan komprehensif dan laba rugi. Ya, yang pertama itu adalah dia bilang dalam satu laporan penghasilan komprehensif. Ya, di mana laporan penghasilan komprehensif tersebut menyajikan seluruh item penghasilan dan beban yang diakui dalam periode tersebut. Ya, jadi dalam satu laporan, jadi laporan namanya laporan penghasilan komprehensif. Ya, nanti kita lihat formatnya. Yang kedua, jadi bentuk yang pertama adalah single format. Yang kedua itu adalah bentuknya dual format. Ya, oke, dual format itu berarti nama laporannya apa? Laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif. Ya, jadi kalau yang single format namanya laporan penghasilan komprehensif, ya, sementara yang dual report namanya laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif, ya. Oke. Nah, perubahan dari pendekatan laporan tunggal ke pendekatan dua laporan atau sebaliknya merupakan perubahan dalam kebijakan akuntansi, ya. Oke. Nah, di sini kan kalau di etap itu cuman laporan laba rugi aja tok gitu ya. Oke, tidak ada oci-ocian dia, ya. Dan juga tidak ada pos luar biasa dalam etap ya. Oke, tidak boleh menyajikan pos luar biasa. Sebenarnya di sakep juga sama ya. Oke, itu kan perubahan yang paling terbaru. Nah, kita lihat di sini coba kalau yang single statement. Ya. Laporan penghasilan komprehensif ya. Statement of comprehensive income untuk yang single statement ya. Nah, ini single statement. Biasa ya, ada penjualan dikurangi dengan COGS, ya, net sales dikurangi dengan COGS, dapatlah laba bruto, lalu dikurangi general, admin, dan selling expense,
dapatlah operating income, ya, lalu dikurangi dengan beban lain-lain, lalu ditambah dengan pendapatan lain-lain, dikurangi dengan tax, dapat. Nah, ini langsung ya. Jadi nggak ada laba atau rugi gitu ya. Langsung dia ke bawahnya OCI, ya, atau other comprehensive income, ya. Oke. Jadi penjualan dikurangi COGS, bla 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 bla, dikurangi beban pajak. Nah, langsung di bawahnya OCI. Nah, ini adalah bentuk single statement, ya. Oke, lalu di sini ada OCI dari equity method, ya. Oke, jadi dia dari apa? Menyerap laba ruginya anak, ya, associate ataupun joint control, ya. Oke, OCI dari equity method. Lalu yang tidak direklasifikasi ke PL, ya, ada revaluasi dari aset tetap, itu ada di bab 17, ya. Jadi dia memperkenalkan revaluasi aset tetap. Lalu ada aktuarial di section 28, ya, itu di bab 28, itu berarti terkait dengan imbalan pasca kerja, ya, imbalan kerja. Lalu ada translasi, nah ini juga ada di bab 30, ya. Oke, jadi OCI-nya berasal dari mana aja? Dari penyerapan karena menggunakan equity method, ya. Lalu revaluasi aset tetap, lalu dari aktuarial, lalu dari translasi, ya. Oke. Lalu yang tidak direklasifikasi ke PL ada dari hedging. Nah, ini dia. Tadi kan ada dari hedging sama dari terkait dengan tax related 25%, ya. Terkait dengan OCI ini semua tadi ya. Oke, ini semua saya ambil tarif pajak rata-rata 25%, ya. Sehingga dapatlah, nah ini langsung nih total comprehensive income, ya. Jadi dari yang di sini nih, dari yang laba di sini kan tidak ditulis laba rugi, ya. Langsung dijejerkan ke bawah bersama dengan OCI, ya. Lalu dapatlah total comprehensive income, ya. Oke. Nah, sekarang bentuk yang dual statement. Jadi tadi kalau kita lihat di sini, ya, intinya dalam sakap itu dia memiliki OCI, ya. Oke. Lalu yang kedua ini ada yang dual statement, ya. Lalu ada yang dual statement. Oke, dual statement ya ini sama ya. Tadi penjualan dikurangi COGS, dapat gross profit, dikurangi general admin selling, ya, operating income, dikurangi other expense, tambah other income, dapat laba sebelum pajak, dikurangi dengan pajak, dapatlah net profit. Nah, bandingkan dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan langsung dijajar ke bawah. Nah, kalau ini dia langsung net profit. Nah, di bawah net profit ada apa? Ada OCI. Ya kan? Oke, ada other comprehensive income. Other comprehensive income-nya sama kayak tadi ya. Ada dari yang dia menyerap laba dari menggunakan metode ekuitas, ya. Oke, lalu dari revaluasi aset tetap, ya. Lalu dari aktuarial, oke. Lalu ada dari translasi, lalu dari hedging juga ada ya. Oke, dari total OCI sekian. Oke. Tax related dapatlah net OCI, ya, dapatlah di sini total comprehensive income. Nah, ini kalau bentuknya dual, ya. Rata-rata ya kalau misalkan di SAK umum gitu ya, ya menggunakannya pendekatannya adalah dual, jadi lebih informatif gitu ya. Berapa labanya, berapa OCI-nya, baru berapa total comprehensive income. Ya, jadi memang lebih informatif menggunakan dual gitu ya. Oke, sebentar ini sebentar ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah ini kita pakai yang dual tadi ya. Terus bagaimana tadi yang dual ini saya copy ya. Oke, bagaimana hubungannya dengan laporan posisi keuangan? Ya, dengan SOFI-nya. Laporan posisi keuangannya kita lihat di sini ya. Oke. Nah, di sini ada aset, liabilitas, equity ya, biasa. Berarti nanti di equity itu kan ada modal saham gitu ya. Oke, ada modal saham. Lalu ada laba ditahan. Nah, laba ditahan ini kan berarti dari mana? Dari lalu ada OCI, ada deferred tax liability, ada dari current tax liability. Nah, ini kan 7,5 berarti larinya ke sini ya. Betul nggak? Net profit, ya, itu lari ke laba ditahan. Lalu OCI 52.500, lari juga ke OCI ya. Oke, menjadi bagian terpisah dalam equity kita. Lalu selanjutnya pajak terkait ya. Oke, pajak terkait. Sebentar ya. Ini co-hostnya sebentar.
Oke. Terkait dengan pajak ya. Oke, kalau yang teks terkait dengan OCI kan masuknya ke pajak tangguhan, ya berarti dia ada karena ada OCI maka ada pajak tangguhan. Maka kalau yang terkait dengan pajak kini ya. Oke. Pajak kini itu kan yang tadi ini ya. Oke, pajak kini itu yang dari laba sebelum pajak lari ke current tax liabilitas ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau laporan laba rugi yang umum, ya SHK umum kan ini ya. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Ya. Perbedaannya tadi dia OCI-nya ada 1 2, kalau di SHK di Sakep yang menimbulkan OCI itu hanya 5, ada 4. Intinya dia ada 4 ya. Dari revaluasi tetap, dari aktuarial, translasi dan juga dari lindung nilai. Sementara kalau SHK umum, OCI-nya itu ada dari 5. Gitu ya. Dari 5 transaksi. Nah, nanti perbedaannya itu berarti dari ini yang nggak ada ya, dari FVT OCI. Nah ini yang kita bahas nanti pada saat kita bahas instrumen keuangan ya. Oke. Jadi kalau di Sakep, OCI-nya itu yang menimbulkan OCI itu 4. Sementara di SHK umum yang menimbulkan OCI itu ada 5 ya. Oke. Nah, ini sama kayak tadi ya. Oke, ini sama kayak tadi. Oke. Perbandingan antara dari laporan laba rugi ke laporan posisi keuangannya seperti apa gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi laporan tunggal udah ya. Oke. Intinya dalam laporan itu ya tadi ya udah kita bahas ya. Ini tadi ininya ya. Pendekatan 2 laporan juga udah ya. Oke, kita lewatkan saja. Nah, sekarang kita lihat di bab 11. Nah, sesuai dengan topik apa istilahnya yang kita mau perdalam gitu ya. Oke, yaitu terkait dengan apa? Instrumen keuangan. Ya. Jadi instrumen keuangan ini dalam Sakep ada 2 bab, yaitu bab 11 dan bab 12, ya. Oke, jadi kalau di SHK umum kan kita mengenal PSHK 71 gitu ya. Oke, PSHK 50, 55, 60 lalu PSHK 71. 55 digantikan menjadi PSHK 71 ya, ada 3 PSHK. Nah, kalau di Sakep ini ada 2 PSHK. Ada 2 bab. Ya, yaitu bab 11 tentang instrumen keuangan dasar ya. Oke, jadi jika entitas hanya mengadakan transaksi instrumen keuangan dasar, maka bab 12 tidak diterapkan. Ya. Jadi instrumen keuangan dasar itu apa sih? Ya. Oke. Jadi kalau dia cuma punya instrumen keuangan dasar, dia bisa pilihan kebijakan akuntansinya adalah dia menerapkan bab 11 dan 12 secara penuh, atau dia bisa menerapkan ya PSHK 55. Jadi PSHK 55 itu masih bisa dipakai ya untuk pengakuan dan pengukuran, tapi nanti pengungkapannya menggunakan bab 11 12 Sakep ini. Ya. Oke, jadi pilihan kebijakannya adalah ya pakai 11 12 secara full, atau kalau misalkan enggak pakai PSHK 55 tapi nanti dalam hal pengungkapannya pakai ya bab 11 dan 12. Seperti itu. Oke, apa sih yang dimaksud dengan instrumen keuangan? Ya. Oke, what is financial instrument? Kalau definisi sama ya. Oke. Jadi mau dia sub-etap, mau dia Sakep atau SHK umum, instrumen keuangan itu definisinya sama ya. Oke. Instrumen keuangan adalah apa? Adalah setiap kontrak ya, setiap kontrak yang menambah aset bagi satu entitas dan juga liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas di entitas lain gitu ya. Nah, ini adalah instrumen keuangan. Jadi ada 2 pihak yang terlibat, betul nggak? Ya, ada 2 pihak yang terlibat. Ya, kalau saya ngakuin sebagai aset, maka ada pihak lain yang mengakui sebagai liabilitas atau ekuitas gitu ya. Oke. Jadi contohnya apa yang gampang? Ya, misalkan tadi ya instrumen keuangan primary. Ya, jadi ini adalah instrumen keuangan dasar. Kalau saya punya kas di bank, berarti ada pihak lain yaitu bank mengakui sebagai apa? Mengakui sebagai utang kepada konsumen atau kepada nasabah, betul nggak? Gitu ya. Oke. Jika saya memiliki kas di bank, maka ada pihak lain yaitu bank akan mengakui sebagai utang kepada nasabah. Lalu selanjutnya kalau saya punya piutang, ya, maka ada pihak lain yang mengakui sebagai utang, gitu ya, atau sebagai payable.
Kalau saya punya investasi di bonds, ya, saya punya investasi di obligasi, maka ada pihak lain yang mengakui sebagai utang obligasi gitu ya, betul nggak? Ya. Kalau saya punya investasi di saham, maka ada pihak lain yang mengakui sebagai modal saham. Gitu ya. Nah, ini adalah instrumen keuangan dasar, ya, primary. Nah, seperti di SAKEP ini, instrumen keuangan dasar itu apa aja? Yaitu tadi kas, deposito, giro, ya, surat berharga komersial, tadi misalkan investasi di saham, obligasi gitu ya. Oke, piutang, utang, ya, obligasi. Nah, investasi dalam saham preferen yang tidak dapat dikonversi dan saham biasa tanpa opsi jual, ya. Nah, ini adalah instrumen keuangan dasar. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan hanya memiliki ini aja ya cukup pakai SAKEP bab 11. Ya. Oke. Nah, itu adalah instrumen keuangan dasar. Oke. Nah, ini adalah yang bukan instrumen keuangan dasar. Misalnya efek beragun aset. Ya. Misalkan kita punya obligasi atau utang yang ada jaminannya. Berarti itu utang hipotek. Kalau utang hipotek berarti nanti urusannya bab 12. Ya. Ada opsi, warrant, future. Nah, ini berarti derivatif ya. Nah, ini udah yang canggih-canggih lah instrumen keuangannya ya. Kalau yang udah canggih-canggih, pokoknya babnya bab 12. Nah, ini juga lindung nilai ya, komitmen dan sebagainya. Ya, nah jadi intinya kalau instrumen keuangan yang udah kompleks-kompleks gitu ya, yang cara ngitungnya juga udah ribet, itu berarti masuk ke bab 12 ya. Oke, termasuk dengan instrumen keuangan majemuk atau compound financial instrument yang istilahnya dia mengandung unsur liabilitas. Iya, ekuitas juga iya ya. Seperti misalkan convertible bonds atau bonds yang bisa dikonversi, itu kan udah ribet ya. Pokoknya kalau ribet itu masuk ke bab 12 ya. Oke, nah saya lihat ya perbedaannya itu di mana sih ya antara kalau yang untuk instrumen keuangan dasar ya. Oke. Untuk instrumen keuangan dasar misalkan di sini ya. Oke. Ya, kita lihat. Nah, saya akan masuk ke Excel-nya ya. Oke. Excel saya. Oke, ini ya. Oke, jadi di sini instrumen keuangan. Oke. Nanti ini materinya akan dikirim ya, Bapak Ibu. Oke, apa sih perbedaannya ya antara PSAK 71 ya, antara PSAK 71 ya, lalu dengan SAKEP dan juga dengan SAK etap. Gitu ya. Oke. Nah, kalau PSAK 71 ya, oke. Di sini kita lihat ada kategori instrumen keuangan atau klasifikasi ya, klasifikasi instrumen keuangan. Oke. Perbedaan antara PSAK 71 SAKEP dengan etap ya, dari klasifikasi ya. Yang pertama itu kalau di etap kita mengenal apa? Ada yang namanya apa? Held to maturity ya enggak? Misalkan gini ya. Dalam hal perusahaan memiliki investasi di obligasi misalnya. Ya, atau investment in bonds. Jika perusahaan memiliki investment in bonds ya, maka klasifikasi yang berdasarkan PSAK 71 apa? Ya. Oh ya, di etap dulu ya. Di etap itu berarti klasifikasinya apa? Held to maturity. Atau HTM. Berarti dia akan dipegang sampai dengan jatuh tempo, betul nggak? Ya. Jadi intensinya punya investasi di obligasi itu mau dipegang sampai dengan jatuh tempo. Ya. Lalu yang kedua itu adalah apa? Available for sale. Ya, atau AFS. Ya. Available
for sale. Available for sale. Ya. Oke, jadi dia sambil dia pegang ya, dengan dia nikmatin bunga, tapi juga ada intensi mau dijual kalau misalkan ada kebutuhan likuiditas. Ya, berarti available for sale. Lalu yang ketiga apa? Diperdagangkan atau trading. Nah, ini adalah yang berarti dia memang aktif ya, jual beli ya. Dia beli obligasi terus untuk dijual lagi dan seterusnya. Nah, ini adalah yang dalam SAKEP. SAK etap, maaf. Sementara dalam PSAK 71 ya, kita mengenal itu ada apa? Istilah amortized cost ya, atau AC ya. Lalu yang kedua yaitu setara dengan held to maturity lah kalau kita bilang gitu ya. Oke, berarti dia memang ibaratnya itu ya memang mau dipegang sampai dengan jatuh tempo ya. Oke, lalu yang kedua itu setara dengan yang nomor 2 atau AFS. Ya, di sini namanya apa? Fair value through other comprehensive income through OCI atau kita bilang dengan apa? FVTOCI ya, kalau di PSAK 71. Ya, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah kita bisa setarakan dengan trading lah gitu ya. Berarti fair value through profit and loss. Ya, atau FVTPL. Ya. Oke. Sementara di SAKEP ya, di SAK entitas privat ya, apa perbedaannya? Oke. Nah, di sini dia klasifikasi instrumen keuangan itu kalau di sini kan amortized cost itu bisa disetarakan dengan held to maturity ya. Nah, di sini dia sama ya. Ada amortized cost yang pertama ya. Nah, tapi yang ini dia nggak ada yang tengah-tengah. Yang ada dia hanya apa di sini? Fair value through profit and loss. Jadi dalam SAKEP ini tidak ada yang kategori kedua. Ya, jadi di sini dia ya kategori keduanya itu justru fair value through profit and loss. Nah, itu bedanya. Ya, makanya tadi tidak ada tadi kan ya kalau perbedaannya itu kan antara AC, FVTOCI, fair value through profit and loss, ya. Oke, jadi kan perbedaannya di sini kan apa? Nih sini AC, ya. Oke, fair value through OCI sama fair value through profit and loss, ya. Oke, sekarang di sini kalau kita lihat, apakah di amortize obligasi kita sebagai AC? Yes. Ya. Kalau dia sebagai FVTOCI? Yes. Sebagai FVTPL? No. Ya. Compare to fair value. Ya. Ini apakah tadi di amortize? Compare to fair value, kalau dia AC, no. FVTOCI, yes. Ya. Dia juga yes. Lalu gain atau loss from comparing to fair value. Berarti kan kalau kita compare ke nilai wajar, berarti ada gain atau loss ya. Oke. Berarti di sini not applicable ya berarti ya. Oke, karena kan dia tidak perlu di-compare ke fair value. FVTOCI berarti nanti masuknya kemana? Ke OCI. Sementara FVTPL masuk ke profit or loss. Ya, gitu. Nah, kayak gitu kan. Oke. Nah, ini perbedaannya. Ya, antara PSAK 71, SAKEP sama SAK etap. Ya. Oke, jadi apakah obligasinya jadi kalau di ini kan berarti PSAK 71 ya. PSAK 71 yes. Ya, ini kan PSAK 71. Ini SAKEP juga ada. Kalau FVTOCI hanya apa? Hanya PSAK 71. SAKEP nggak ada. Ya. FVTPL untuk PSAK 71 dan juga ada SAK. Nah, itu perbedaannya. Makanya tadi tidak ada OCI yang berasal dari apa? Berasal dari FVTOCI karena tidak ada klasifikasi ya FVTOCI untuk SAKEP ini. Gitu ya. Tidak ada klasifikasi, tidak ada OCI yang berasal dari FVTOCI. Gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini apakah di amortize? Yes. Ya. Oke. Jadi sebagai contoh ya, sebagai contoh seperti ini misalkan 2 Januari 2020 PPM company misalnya gitu ya. Oke, both
investment in bond. Ya, for katakanlah 100.000. Ya, misalkan 2 tahun atau 3 tahun. 3 tahun. Ya. Bunga kuponnya katakanlah 12%. Ya. Bunga diterima setiap 31 Desember. Ya, misalkan seperti itu. Bunga diterima tiap 31 Desember. Lalu selanjutnya ya harga beli ya sama dengan nilai wajar dari obligasi. Ya. Suku bunga pasar katakan 9%. Oke. Harga beli sama dengan nilai wajar dari obligasi misalnya. Ya. Oke, berarti kan di sini 2 Januari 2020 ya. Berapa nilai wajar? Berapa nilai wajar obligasi? Oke. Berapa nilai wajar dari obligasi? Berarti di sini kan ya, di sini kan ada 2 Januari 2020, nanti ada pembayaran bunga 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 gitu ya. Oke. Nanti kan ada pembayaran bunga berapa? 12% kali 100.000. Gitu ya. 12, 12, 12. Nah, berarti di sini berapa fair value-nya? Gitu kan? Oke, sama di sini nanti pada saat jatuh tempo ya 2020, 21, 22 betul ya? Oke, pada saat jatuh tempo kan nanti uang kita dikembalikan 100.000 ya. Oke. Nah, nanti ini berarti nilai wajarnya berapa? Ya. Nilai wajar obligasinya itu berapa? Berarti di sini kan itu kita jadikan ke nilai sekarang ya. Oke, kita tarik ke nilai-nilai sekarang. Oke. Nah, ini untuk perbandingannya ya. Gitu ya. Oke. Sama yang 100.000 ini juga kan kita tarik ke nilai sekarang. Gitu kan? Oke. Berarti nilai sekarang dari bunga berapa? 12.000 kali present value interest factor anuitas ya. Oke, anuitas pakai bunga pasar ya, 9% ya. 9% berarti 3 tahun atau 3 periode. Nilai sekarang dari nominal ya 100.000 kali PVIF 9% 3 periode ya. PVIF ya 3 periode 9% ya. Rumusnya kan 1/1 tambah 9% pangkat 3 gitu ya. Oke. PVIFE-nya ya 3 9% ya. Berarti 1 dikurang PVIF-nya bagi 9%, gitu kan? Nah, ini adalah berarti berapa di sini? 12.000 kali ini kan? PVIF-nya ya. Oke. Lalu 100.000 kali ini. Ya. Oke. Nah, ini kan ada koma-koma ya. Oke, berarti total dari nilai wajarnya berapa? Ini ya. Oke, 107. Berarti di sini coba kita bandingkan. Bagaimana kalau dia sebagai AC, sebagai FVT OCI, dan sebagai FVTPL. FVTPL. Nah, di sini kalau yang AC itu hanya apa? PSAK 71 dan SAKEP. Kalau ini hanya PSAK 71. Ini berarti sama ya. Oke, PSAK 71 ataupun SAKEP sama ya. Jadi PSAK 7 PSAK EP tidak ada yang FVT OCI. Ya. Nah, coba kita bandingkan bagaimana perlakuan akuntansinya.
Oke, gitu ya. Nah, ini ini kan PSAK 71 ataupun SAK EP. Nah, di sini berarti pada saat 2 Januari tadi 2020 berarti investment pada cash gitu ya. Oke, dia beli sama dengan nilai wajarnya 107. Nah, di sini juga sama investment pada cash sebesar berapa? 107. Juga sama investment pada cash 107. Ya. Nah, terus di 31 Desember 2020 ada penerimaan bunga ya, cash pada interest revenue. Ya, berapa? Berarti 12% kali 100.000. Ya, atau 12. Nah, ini juga sama, berarti cash pada interest revenue. Ya, 12.000 juga. Ini juga sama ya. Cash pada interest revenue. 12.000. Nah, terus selanjutnya ya, kalau kita buat, berarti kan ini kalau di AC berarti amortize ya, berarti kita amortize ya. Oke, berarti tabel amortisasinya ya, ini ada tanggal, ini berarti interest ya, receive kita, lalu ada interest revenue, lalu ada amortisasi ya, lalu ada carrying value, suku bunga pasarnya tadi berapa? 9% ya. Nah, tadi di sini berapa? Tanggal 2 Januari 2020, lalu 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 ya. Oke, tadi nilai wajar awalnya berapa? Carrying value-nya 107 ya. Oke, lalu bunga yang kita dapat tiap tahun 12.000 ya. Nah, lalu di sini interest revenue-nya berapa? Kita kan pakai bunga R tadi berapa? 9% semua ya. Oke, suku bunga pasarnya ya 9%. Oke. Nah, di sini berarti interest revenue real-nya berapa? 9% kali 107. Ya, berarti amortisasinya 12 kurang 9683, maka carrying value-nya makin lama makin turun ya. Ya enggak? Gitu. Kan teramortisasi. At the end dia akan jadi 100.000. Nah, ini juga sama ya. Nah, at the end dia jadi 100.000. Nah, seperti itu. Nah, berarti nanti untuk yang pertama di sini 31 Desember 2020 kita akan jurnal amortisasi ya. Berarti interest revenue pada investment, ya enggak? Oke, berapa? Nah, ini selisihnya ya, 2317. Nah, ini juga sama, ya berarti sama ya, interest revenue pada investment. Oke, nah di sini dia no journal. Nah, sekarang baru kita bandingkan ya. Tadi kan per 31 Desember 2020 investmentnya berapa? Investmentnya ada 105 tadi kan? Betul nggak? Nah, kita bandingkan misalkan fair value-nya berapa? Ya. Nah, di sini kita bandingkan. Oke. Tadi nilai wajarnya berapa? Nilai terbawahnya berapa? 105 ya. 277. Nah, sekarang misalkan fair value-nya ya, nilai wajarnya misalkan 107. Naik. Ya. Maka dia ada kenaikan. Naik 107 kurang 105. Nah, berarti di sini kalau yang AC berarti dia no journal. Karena kan dia tidak perlu tadi apa? Tidak perlu dibandingkan dengan compare to fair value, no. Ya, gain atau loss berarti not applicable. Nah, sementara kalau yang FVT OCI ya, dia apa? Jurnalnya berarti
fair value adjustment pada OC, betul nggak? Ya, pada OC 17.23. Nah, tapi kalau ini di Sakep nggak ada ya. Oke, berarti nanti fair value adjustment pada OC. Ya. Sementara kalau yang ini tadi apa? Per 31 Desember 2020 ya, investmentnya tadi kan investmentnya awalnya berapa, kan dia tidak ada amortisasi ya, 107. Ya, sementara sekarang fair value-nya ya 107 juga. 107 pas ya. Oke. Oke, berarti ada turun ya. Turun sebesar 107 kurang 107.594. Nah, kalau ini berarti dia apa? Berarti dia loss gitu ya. Oke, pada fair value adjustment. Nah, itu perbedaannya ya. Antara fair value through OCI, AC, dan juga FVTPL ya. Oke. Cuman tadi ya, kalau yang di Sakep tidak ada kategori instrumen keuangan yang di FVT OCI ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini perbedaan antara 71 ya dan juga Sakep. Ya, jadi sebenarnya Sakep itu memang lebih advance daripada etap ya. Gitu. Tapi nggak persis sama dengan yang di SHK umum. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi terkait dengan hedging. Ya. Oke, jadi dalam SHK EP ya dibahas tentang lindung nilai. Ya. Oke, jadi dalam SHK EP dalam Sakep dibahas tentang lindung nilai. Ya. Jadi dalam SHK-EP dibahas mengenai lindung nilai. Oke. Namun lindung nilai dalam SHK-EP ya. Oke. Apa perbedaan lindung nilai? Apa perbedaan lindung nilai di PSHK 71 dan di SHK-EP? Apa perbedaannya? Ya. Oke, jadi perbedaannya itu adalah ya, perbedaan lindung nilai di 71 dan juga SHK-EP ya. Itu ya, ini dalam hal ini PSHK 71 ya. Ini SHK-EP. Oke, masalah keefektifan lindung nilai. Dalam masalah keefektifan lindung nilai, ya. Oke. Kalau di PSHK 71 dia mengenal istilah yang namanya rebalancing. Di rebalance, sementara dalam SHK-EP atau Sakep dia efektivitasnya itu melihat itu dari PSHK 55 ya. Jadi efektivitas ya dilihat mengacu pada PSHK 55 gitu ya dalam hal lindung nilai. Sekarang kita lihat ya lindung nilai. Contohnya. Jadi lindung nilai itu kan muncul dari transaksi derivatif ya. Oke, jadi ada instrumen keuangan itu kan. Berarti ini kita udah masuk bab 12 ya. Bab 12 itu ya. Oke, berarti dia masuk ke instrumen keuangan yang lebih kompleks. Bab 12 Sakep. Ya. Oke, dia lindung nilai instrumen keuangan yang bukan instrumen keuangan dasar. Ya. Tadi kan ada instrumen keuangan dasar, ada instrumen keuangan yang dalam bab 12 itu kita bilang dengan instrumen keuangan lain. Ya, isu terkait instrumen keuangan lain. Ya. Isu terkait instrumen keuangan lain. Nah, salah satunya di sini yang dibahas adalah masalah derivatif. Oke. Jadi yang kompleks-kompleks lah gitu ya kalau bab 12 ini, ya. Jadi derivatif itu adalah apa? Derivatif itu adalah ya. Oke, jadi derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya instrumen keuangan ya. Yang nilainya tergantung dari
underlying itemnya. Apa itu underlying item? Underlying item. Ya. Apa itu underlying item? Underlying item kan contohnya apa? Kurs mata uang asing. Ya. Lalu ada harga saham. Harga komoditas. Ya. Lalu ada tingkat suku bunga. Ya, di mana underlying itu apa? Dia sifatnya fluktuatif, betul nggak? Ya. Jadi underlying item itu ya, dia sifatnya fluktuatif. Oke, dia sifatnya fluktuatif. Karena dia sifatnya fluktuatif, ya, naik turun gitu ya. Misalkan kurs mata uang asing. Ya, harga saham, harga komoditas, tingkat suku bunga dan sebagainya, ya. Jadi misalkan kalau kita punya transaksi terkait dengan mata uang asing, ya, maka bisnis kita cukup berisiko kalau gitu ya, betul nggak? Ya, kalau kita punya transaksi yang terkait dengan mata uang asing, maka bisnis kita berisiko, ya. Oke, maka kita bisa meminimalisasi risiko tersebut, ya. Oke, dengan cara melakukan transaksi derivatif, ya nggak? Oke, jadi kita bisa meminimalisasi risiko tersebut ya dengan melakukan transaksi derivatif. Nah, ini. Tadi ya. Nah, ini. Nah, ini tadi ya, instrumen keuangan turunan kalau kita bilang ya. Secondary financial instrument itu ada derivatif ya, baik derivatif receivable maupun derivatif payable ya. Jadi piutang derivatif maupun utang derivatif ya. Oke. Nah, itu tadi ya. What is derivatif? Derivatif adalah yang tadi ya. Oke, nilainya tergantung dari misalkan di sini ada harga minyak, kurs mata uang asing, ya, saham, suku bunga, indeks. Nah, ini memiliki apa kesamaannya? Kesamaan mereka adalah fluktuatif, betul nggak? Ya, nilainya naik, turun. Karena nilai naik turun, maka dia memiliki resiko. Ya. Nah, resiko itu bisa kita, jadi dibilang apa? Derivatif adalah suatu kontrak antara dua parti atau dua pihak, dan derivatif itu nilainya tergantung atau dapat dari fluktuasi dari underlying-nya. Ya. Oke, jadi karena kita memiliki resiko tadi ya, kalau kita punya transaksi terkait mata uang asing misalnya gitu ya, oke, itu kita bisa melakukan transaksi derivatif. Derivatif itu tujuannya untuk apa? Baik untuk tujuan spekulasi, ya. Kalau kita bilang tuh derivatif is like taking a bet gitu ya. Oke, kalau di buku-buku literatur Amerika itu, derivatif itu seperti bermain judi, gitu ya. Makanya tidak ada derivatif syariah gitu kan. Oke, karena dia mengandung unsur spekulasi, ya. Oke. Mengandung unsur judi dan juga derivatif untuk tujuan lindung nilai, gitu ya. Jadi ini untuk kayak protection gitu ya, supaya kita resikonya itu bisa minimal. Nah, baik dia sebagai spekulasi maupun sebagai lindung nilai, tentunya akan menimbulkan gain atau loss, betul nggak? Ya, tentunya akan menimbulkan yang namanya gain atau loss. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ya. Kita lihat contohnya, saya share screen lagi, ini ya. Contoh dari derivatif. Misalkan gini, ya. 1 November 2020, PTA ya di Indonesia ya menggunakan IDR, misalkan membeli inventory dari luar negeri sebesar katakanlah $10.000 ya secara kredit. PTA membeli inventory dari luar negeri sebesar $10.000 secara kredit, gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya jatuh tempo utangnya, jatuh tempo utang adalah katakanlah 28 Februari 2021. Oke. Nah, lalu ya perusahaan ingin minimalisasi ya, ingin
minimalisasi ya, meminimalisasi ya kerugian ya akibat ya naik turunnya kurs mata uang asing ya dengan melakukan transaksi ya, transaksi forward ya, forward atau hedging tadi ya, forward, nama kontraknya forward dengan Citibank ya, untuk membeli ya dolar dengan harga yang telah disepakati sebesar katakanlah ya 16.000. Jadi dia udah ngunci harganya. Ya, udah ngunci di harga 16.000. Nah, berikut misalkan tanggal-tanggalnya. Ini tanggal ya. Date. Ini misalkan spot rate. Ya, ini misalkan forward rate. Tadi 1 November 2020. Spot rate pada saat ini misalkan gitu ya, 1 dolar itu ya adalah katakanlah sekarang misalkan katakan 15.000. Tadi forward rate-nya berapa? 16. Forward rate 16.000 ya. Ini adalah forward rate untuk berapa hari? Ya, untuk sampai 28 Februari. Ya. Berarti 28 Februari itu berarti dari 1 November, Desember, Januari, Februari. Berarti 4 bulan ya, sekitar 4 bulan. 4 kali 30 berarti 120 hari ya. Untuk 120. Oke, berarti di sini 1 November dia akan jurnal ya inventory ya enggak? Pada payable ya, pada account payable dalam foreign currency. Ya, sebesar berapa? 10.000 kali spot rate-nya ya, 15 150 juta. Oke. Lalu misalkan dia membayar biaya administrasi kontrak ya. Oke. Biaya admin kontrak forward ya dibayar sebesar katakanlah 1 juta ya atau 500.000. Oke, berarti dia di sini expand langsung ya. Expand pada cash sebesar 500.000. Nah, terus tanggal 31 Desember, jadi jurnal yang forward-nya belum ada ya. Oke. Nah, misalkan tanggal 31 Desember kan berarti dia akan melihat nilai pasar ya. 31 Desember 2020 misalkan spot rate-nya di sini misalkan katakanlah 15.300 naik. Ya. Forward rate-nya 16.320 misalnya. Oke, ini adalah forward rate untuk 60 hari ke depan. Ya, berarti kan Januari Februari. Jadi seolah-olah kalau misalkan kita lihat harga forward rate untuk beli dolar tanggal 28 Februari itu harganya harga kunciannya udah 16.320. Oke, berarti di sini kita lihat dari sisi utang kita gimana naik ya nilainya ya. Dari 15 ke 15.300 ya. Berarti di sini kita akan jurnal berarti loss ya, exchange loss pada account payable dalam foreign currency ya. Berarti di sini dapat dari mana? 15.300 kurang 15.000 kali berapa? 15 kali 10.000 tadi ya. Oke. Oke, berarti 10.000 kali 15.300 kurang 15 ya, dia rugi berapa? 3 juta. Nah, sementara forward-nya gimana? Forward-nya ya 16.320 dari 16 ke 16.320. Jadi kalau seolah-olah dia baru membuat kontraknya sekarang, ya itu kurs kuncian harga beli udah 16.320. Berarti dia untung karena dia udah membuat kontrak di harga 16.000. Berarti di lain sisi dia untung ya. Maka di sini ada apa? Receivable ya. Derivatif receivable karena dia posisi untung ya. Derivatif receivable. Jadi kalau kita punya derivatif posisi yang untung, maka ada di debit. Derivatif receivable pada exchange gain, ya. Oke. Berarti di sini berapa?
16.320 dikurangi dengan 16.000 kali berapa? 10. Ya. Berarti di sini 16.320 kurang 16.000 kali 10.000. Ya, atau 3.200.000. Nah, coba kita lihat. Di satu sisi ini gain, maaf, di sini gain, ini loss. Coba ya kita bandingkan, ya. Gain, ya. Berarti kita punya gain 3.200.000. Sementara di lain sisi ada loss, ya. Oke, loss-nya 3 juta. Nah, kita lihat coba efektivitasnya berapa? Efektivitasnya, ya, dari hedging ini berarti berapa? 3.200.000 bagi 3 juta, misalnya gitu ya. Oke. Nah, di sini berarti berapa persen? 107. Ya. Hedging dikatakan efektif jika di antara 80 sampai 125%. Ya. Nah, ini adalah berdasarkan PSAK berapa? 55. Nah, berarti dalam sakep menggunakan kriteria ini. Oke, sakep itu menggunakan kriteria ini. Ya. Oke, hedging dikatakan efektif jika di antara, jadi kalau misalkan dia nggak di antara ini ya, rasionya, berarti dia tidak efektif. Ya, sakep menggunakan kriteria yang ini. Ya. Nah, terus selanjutnya, sementara kalau PSAK 71, dia menggunakan istilah balancing, ya, rebalancing. Ya, jadi artinya ya rebalancing itu artinya adalah apa? Jadi kalau misalkan tidak efektif, jika tidak efektif, ya. Berarti kalau tidak efektif berarti dia di antaranya ya. Oke. Jadi kalau di sakep itu menggunakan kriteria PSAK 55 ya, jika tidak efektif maka akuntansi lindung nilai dihentikan. Ya. Sementara kalau yang PSAK 71 dia rebalance, jika tidak efektif maka dilakukan rebalancing. Ya, rebalancing artinya ya gimana caranya supaya balance. Entah kontraknya dinego gitu ya, ataupun nilai kontraknya kita kurangin ya supaya dia menjadi balance ya, menjadi dia di antaranya itunya, efektivitasnya gitu. Ya, jadi ada kalau di sakep kan ya pokoknya udah berhenti aja, akuntansi lindung nilainya nggak perlu dilanjutkan. Tapi kalau di 71 itu bisa dilakukan yang namanya rebalancing. Ya, oke. Lalu untuk selanjutnya ya, misalkan udah 28 Februari ya, 2021. Nah, misalkan di sini 28 Februari 2021, misalkan kursnya ternyata 16.100. Ya, oke. Berarti kan kita akan ya dari 15.300 16.100 berarti utangnya nilainya naik lagi ya. Exchange loss pada account payable ya. Oke, exchange loss pada account payable berarti berapa? 16.100 kurang 15.300 ya kali 10.000. Ya, berarti rugi 8 ya. Oke, sementara berarti net AP-nya berapa sekarang? Balance dari AP. Balance of account payable dalam foreign currency ya. Oke, berarti berapa? Account payable awalnya 550 tambah 3 tambah 8 ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita mau bayar utang kita nih. Berarti kita cash beli dolar berarti ya. Oke, cash pada cash berarti kan? Oke, cash-nya berapa? 10.000 ya, kali kurs sekarang. Kurs sekarang berapa? 16.100. Pada cash, berarti cash-nya berapa? 10.000 kali, tadi kan kita udah janjian beli berapa? 16.000. Ya, berarti di sini ada J. Ya, 161 kurang 160. Nah, setelah itu barulah kita bayar utangnya kan? Account payable FC pada cash FC. Nah, selesai gitu kan? Oke. Account payable FC-nya berapa? Account payable FC-nya 161, cash 161. Lalu kita balik lagi, tadi ada derivatif receivable-nya kita balik ya. Oke. Derivatif receivable berarti kita kredit
Ya, derivatif receivable, kita kredit. Nah, di sininya kalau kita berarti loss ya. Oke. Sebesar berapa? Sebesar 3.200.000. Itu kita balik ya untuk derivatif receivable-nya. Nah, seperti itu ya. Berarti kan sebenarnya ya di sini katakanlah with hedging. Without hedging. Kalau kita nggak hedging, loss kita berapa? Kalau kita nggak hedging, loss kita itu 16.100 kurang 15.000, betul nggak? Ya, kali 10.000. Loss kita 11 juta. Sementara dengan kita ya 16.000 kurang 15 kali 10.000. Kan kita pasti beli dengan harga ya tadi berapa? 16.000 ya. Maka di sini loss kita hanya 10 juta. Tambah tadi misalkan ada premi ya 500.000 berarti 10 juta, 10.500.000. Nah, gitu. Nah, di sini contoh ya with sama without hedging. Oke. Nah, di sini kalau kita kumpulkan coba antara loss sama gain yang udah kita ya dari jurnal ya. Dari jurnal ya, net loss-nya berapa coba? Dari jurnal kita net loss-nya berapa? Ini ya. Loss 3,2 kurang gain 1 tambah 8 ya kurang 3,2 tambah 3 ya. Oke, berarti netnya harus berapa? Harus 10. Betul ya? Oke, sama ya. Oke, berarti intinya dari semua jurnal kita itu ya net loss-nya berapa? Net loss-nya itu adalah 10 juta. Oke. Nah, ini adalah di perbedaan antara SAKEP dengan PSAK 71. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sewa. Kita masuk ke PSAK 73 ya. Oke, tentang sewa. Ini. Oke. Untuk sewa. Ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara PSAK 71 lalu SAKEP sama SAK ETA. Gitu ya. Oke. Perbedaan antara 73, maaf. Antara PSAK 73, SAKEP dan juga SAK ETA. Ya. Jadi sebenarnya gini, ya. Kan secara garis besar ada 2 jenis sewa gitu ya. 2 jenis sewa. Intinya kan ada 2 jenis sewa. Ya, yang pertama adalah apa? Operating lease sama apa? Financial lease. Ya, secara umum kan ada 2 jenis sewa. Operating lease sama financial lease. Jika operating lease itu kan dari sisi lessee, ini dari sisi lessor ya. Oke. Simple lah. Kalau operating lease kan simple. Dia jatuhnya sama apa? Rent expense pada cash pada saat dia nyewa ya. Kalau lessor berarti cash pada rent revenue. Itu ya perbedaannya. Simple. Kalau misalkan operating lease. Gitu. Nah, sementara kalau financial lease ya. Oke, dari sisi lessee, ini dari sisi lessor. Dari sisi lessee dia akan catat apa? Ya, lease aset ya. Lease aset pada lease liabilities. Ya enggak? Jadi dia nyatat asetnya gitu ya. Kalau financial lease dia mencatat aset. Ya. Aset pada utang. Ya, aset pada utang. Terus pada saat dia bayar, dia akan catat utang. Lalu ada bunga ya, interest expense pada cash. Gitu ya. Oke. Jadi pada saat dia setiap kali dia bayar pembayaran sewanya ya,
itu sama aja dia terdiri dari pembayaran bunga dan pokok, ya. Oke. Lalu yang ketiga, dia akan mendepre kan? Ya, asetnya yang dia sewa itu didepresiasikan pada accumulated depreciation. Gitu ya. Sementara kalau di sisi lessor, ya, sebagai pesewanya, ya, ini penyewa, ini pesewa. Dari si pesewa dia akan catat apa? Lease receivable. Oke, pada aset, betul nggak? Pada aset yang disewa. Jadi piutang sewa pada aset, lalu pada saat dia terima uang cash, ya, lalu dia akan terima di sini sama ya, interest revenue. Berarti kebalikannya dari yang lesi ya. Oke, dia terima cash. Lalu setiap kas yang diterima itu adalah terdiri dari bunga, pendapatan bunga, dan pokok dari piutang. Ya. Cash, interest revenue, dan lease receivable. Nah, ini perbedaan antara operating lease dan financial lease dari sisi lesi dan lessor. Nah, sekarang kita bandingkan. Apa perbedaan antara PSAK 73, sakep, dan juga etap dalam hal sewa? Oke, gitu ya. Oke, apa perbedaannya antara PSAK 73, sakep, sama ya etap? Nah, kita lihat ya perbedaannya. Yang pertama ya, kalau dalam PSAK 73 ya, intinya gini. Dari sisi lesi dulu ya, dari sisi lesi. Ya, memang kalau 73 itu sebenarnya adalah penekanannya adalah untuk sisi lesi. Ya. Jadi dalam PSAK 73 sejatinya ya, setiap jenis sewa adalah sewa pembiayaan. Kecuali ya. Jadi dalam PSAK 73 ya, dari sisi lesi sejatinya setiap jenis sewa adalah sewa pembiayaan atau financial lease. Ya, jadi semua sewa tuh sebenarnya otomatisnya masuk ke financial lease. Kecuali apa? Kecuali ya jangka waktu sewanya, jangka waktu pendek, jangka waktu sewa pendek. Yang kedua apa? Di sini apa? Dan ya. Dan yang kedua aset bernilai rendah. Oke, jangka waktu sewanya pendek dan asetnya bernilai rendah. Ya. Apa contoh aset bernilai rendah? Aset bernilai rendah. Ya, contohnya apa aja? Contohnya misalkan komputer personal. Komputer personal. Ya. Terus laptop. Telepon. Ya. Oke, perkakas kantor yang ringkas. Nah, ini adalah contoh dari aset bernilai rendah. Ya. Jadi kalau kita nyewa ini dan di bawah 12 bulan, itu berarti nanti boleh sebagai operating lease. Kan sejatinya setiap sewa itu adalah sewa pembiayaan. Ya, kecuali jangka waktu sewanya pendek dan asetnya bernilai rendah. Nah, ini adalah dalam PSAK 73. Gitu. Nah, bagaimana dengan sakep? Ya. Oke. Kriteria sewa pembiayaan dalam sakep apa? Ya. Kriteria sewa pembiayaan. Dalam sakep itu, ya, kita lihat dulu yang etap tuh ya. Oke. Kriteria sewa pembiayaan di etap. Ya. Jika memenuhi salah satu ya. Oke, di sini jika memenuhi salah satu ya, juga sama jika memenuhi salah satu. Nah, salah satunya paling penting itu adalah misalnya apa? Ya. Masa sewa adalah 75%, masa sewa adalah ya lebih besar sama dengan 75% dari masa manfaat aset.
Ya. Kalau di SHK etap, kriteria sewa pembiayaan itu jika masa sewanya lebih besar sama dengan 75% dari masa manfaat aset. Ya, misal ya, masa manfaat aset 10 tahun. Masa sewa 7,5 tahun. Atau misalkan 8 tahun. Ya. Maka masa sewanya berapa persen? Masa sewa sama dengan 80% dari masa manfaat aset. Jadi boleh dong dikategorikan sebagai sewa pembiayaan. Jadi harus lebih besar sama dengan 75%-nya. Ya, dari masa manfaat aset. Oke. Sementara di sakep, ya, di sakep itu ini sama ya. Jika memenuhi salah satu, kriteria sewa pembiayaan adalah apa? Yang pertama adalah masa sewa adalah ya major part dari masa manfaat aset. Masa sewanya adalah major part. Ya. Major part itu berarti kira-kira berapa persen? Ya. Major part itu berarti kurang lebih dari 50% ya enggak? Jadi batasannya itu diperlonggar gitu ya. Masa sewa adalah major part dari masa manfaat aset. Ya, berarti major part itu lebih dari 50%. Sementara kalau yang etap harus lebih besar sama dengan 75% ya. Gitu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya yang kedua. Sewa pembiayaan adalah apa? Ya, jika nilai sekarang dari pembayaran sewa lebih besar sama dengan 90% dari nilai wajar aset. Jadi pembayaran sewa kita itu ya melebihi 90% dari masa manfaat dari nilai wajar aset. Ya, misalnya ya nilai sekarang pembayaran sewa katakanlah 46 juta. Sementara nilai wajar aset yang disewa katakanlah 50 juta. Berarti nilai sekarang itu berapa? Ya. Nilai sekarang atau present value dari pembayaran sewa itu berapa? Ya, misalnya 46 bagi 50. Ya, maka berapa di sini? 92. Berarti memenuhi ya, misalnya gitu. Berarti kalau kurang dari 90 berarti nggak memenuhi. Gitu, karena harus lebih besar sama dengan 90%. Gitu. Nah, ini kalau dalam etap. Nah, kalau di sakep ya, oke. Present value dari pembayaran sewa ya. Dari pembayaran sewa ya. Substantially all dari nilai wajar aset. Kalau substantially all itu kan artinya apa? Mendekati. Bahasanya itu dia mendekati. Kalau major part kan berarti artinya sebagian besar gitu ya. Oke, jadi umur asetnya itu ada di penyewa. Lebih dari 50% ada di penyewa. Ya, tapi kalau yang nomor 2, substantially all itu berarti artinya apa? Nilainya itu mendekati dari nilai wajar aset. Mendekati itu berapa? Ya bisa 80% ya bisa aja mendekati. 75% bisa aja mendekati. Gitu ya. Oke, itu dalam sakep. Nah, kalau kriteria-kriteria yang lainnya itu ya itu lebih ke kualitatif ya. Misalkan ada hak opsi gitu ya. Misalkan ada opsi segala macam, di sini juga sama ya. Oke. Ada opsi, lalu ada pengalihan pengendalian ya. Oke, sama ya, pengalihan pengendalian ya. Oke, dan sebagainya. Nah, kalau yang membedakan itu adalah yang ininya tuh. Ya, jadi seperti itu bedanya. Jadi misalkan gini, ya. Jadi misalnya ya contohnya katakanlah PT PPM menyewa ya mesin kepada PT Kalbis misalnya. PT PPM
menyewa mesin kepada PT Kalbis ya untuk masa 3 tahun. Mesin memiliki usia atau masa manfaatnya misalkan 5 tahun. Ya, PT PPM menyewa mesin kepada PT Kalbis untuk masa sewa 3 tahun, mesin memiliki masa manfaat 5 tahun. Ya. Oke, terus nilai atau harga, nilai wajar dari mesin atau harga belinya ya. Ya, jika membeli secara tunai ya, misalkan harganya katakanlah $50.000. Ya, nilai wajar dari mesin jika membeli secara tunai adalah $50.000 ya. Oke, lalu suku bunga ya, pinjaman inkremental ya atau suku bunga inkremental, suku bunga pinjaman inkremental atau suku bunga implisit ya. Suku bunga implisit yang nyatakan dalam kontrak ya, atau ya suku bunga implisit itu artinya adalah suku bunga dari sisi lessor dia tingkat return yang dia mau tuh berapa ya. Jadi itu dibilang tingkat suku bunga implisit. Jika tidak ada menggunakan suku bunga inkremental penyewa. Suku bunga inkremental penyewa itu apa? Suku bunga kalau seolah-olah dia minjam duit ke bank, itu dia dapat bunganya berapa persentasenya, rate-nya. Nah, itu suku bunga pinjaman inkremental. Misalkan suku bunga pinjaman inkrementalnya adalah 11%. Ya. Suku bunga implisit yang ditanam dalam kontrak ya adalah 11%. Ya. Pembayaran per awal tahun misalkan sebesar ya katakanlah pembayaran per awal tahun selama ya 3 kali adalah sebesar 15.000. Gitu misalnya ya, 15.000 selama 3 tahun. Ya, atau 12.000 deh. Ya, 12. Nah, berarti coba kita hitung ya dari sisi lesi ya. Dari sisi lesi. Kalau dia menggunakan sakep ya, kita lihat kriterianya ya. Coba kita lihat kriterianya ya. Dari sisi PSAK 73. Ya, berarti dia tadi apa? Berjangka waktu pendek? No. Ini jawabannya ya. No. Aset bernilai rendah? No. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti dia financial risk. Ya enggak? Dari sisi PSAK 73. Coba kita lihat sekarang dari sisi sakep. Dari sisi sakep, coba kita lihat ya. Masa major part-nya lebih dari 50%, coba. Masa sewa 3 tahun. Ya, masa sewa 3 tahun, ya. Masa manfaat 5 tahun. Oke, berarti ya, masa sewanya berapa persen di sini? 3/5. Berarti 60, berarti udah memenuhi salah satu ya. Oke, berarti dia kesimpulannya apa? Sama. Kesimpulannya dia adalah financial risk. Ya. Lalu kalau SAK etap ya, sama nih, masa sewa bla 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 ya. Segini. Kesimpulannya belum tahu ya, karena dia kan nggak memenuhi ya. Yang 75% tidak memenuhi ya. Masa sewa lebih besar sama dengan 75% tidak memenuhi. Nah, sekarang kita lihat ya dari sisi pembayaran sewa, coba kita lihat ya. Oke, nilai sekarang dari pembayaran sewa itu berapa? Oke, di sini kan tadi misalkan di sini tadi 1 Januari ya atau 2 Januari 2020. 2 Januari 2020
Terus 2 Januari 2021, 2 Januari 2022 ya. Nanti berakhirnya kontrak berarti 31 Desember 2022. Nah, di sini dia tadi harus bayar berapa? 15.000. Oke. Nah, berarti 15.000 itu nilai sekarangnya berapa? Ya. Kita tarik ke sekarang. Gitu ya. Oke. Berarti kita tarik berarti 5. Jadi present value-nya berapa? 15.000 ditambah 15.000 kali PVIFA. Tadi bunga pinjamannya berapa? 11%. Ya, 2 periode ya. Oke. Ini 2 ya, yang kita hitung yang 2 ini, yang ini kan 15.000-nya udah 15.000 udah nilai sekarangnya berarti sama ya. PVIF ya, 2 periode 11% ya. 1/1 tambah 11% pangkat 2 ya. PVIFA ya 2%, 11%, 1 minus ini ya bagi 11%. Oke. Ya. Oke, berarti nilai sekarangnya berapa di sini? 15.000 tambah 15.000 kali 1,7 4688 ya, coba kita lihat. Present value-nya berapa di sini? Present value-nya 4688. Sementara tadi nilai wajarnya berapa? 50.000. Maka present value-nya berapa persen nih? 40.000 bagi 50.000. Dia hanya berapa? Dia hanya 81%. Ya, berarti kesimpulannya apa? Kalau bagi SKK etap ya, kesimpulan maka dia adalah operating risk. Gitu ya. Oke, maka dia sebagai operating risk. Ya. Seperti itu ya, perbedaan antara 73, sakep dan etap. Nah, dengan tadi ya perlakuan akuntansinya seperti yang udah kita bahas di sini ya. Oke, jadi nanti ada list asset, list liability, dan sebagainya. Nah, ini kan kita menyimpulkan bagaimana perbedaan antara sakep, etap, dan juga dari sisi PSAK 73. Oke, baik. Sesuai dengan jadwal, kita seharusnya selesai jam 5:10 ya. Ini udah jam 5:12. Ya, saya akan buka sesi pertanyaan ya. Oke, mungkin di kolom chat sudah ada pertanyaan. Oke, wah ini lumayan banyak ya. Oke, Pak Asrudin dari Indonesia Timur. Halo Pak, waalaikumsalam. Bentuk laporan keuangan komprehensif sama dengan SK umum ya Pak, Ibu Tuti. Ya, sama Bu. Ya, cuman bedanya kalau yang ini tadi dia OC-nya tidak ada dari yang EVT OCI yang Bu ya, seperti itu. Ya, oke. Jadi dia ada satu elemen OC yang nggak ada. Apakah item-item OC sekarang Pak Muhammad Fadli ya? Apakah item-item OC pada komprehensif income sudah baku Pak? Nah, ini baku enggaknya kan makanya kita judulnya mengenal lebih dini gitu ya. Kalau Bapak Ibu ini udah baku atau belum, Bapak Ibu bisa mengusulkan ya. Kan sekarang masih dalam tahap ini ya, tahap menerima komentar dan masukan dari publik. Ya, jadi Bapak Ibu itu bisa memberikan masukan kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan ya, setuju atau enggak nih tentang bentuk ini gitu loh. Tapi yang kita sampaikan di sini adalah makanya tadi perkenalan dulu ya secara dini gitu loh. Nah, ini belum tentu nanti akan jadi baku gitu. Tapi biasanya yang udah antara exposure draft dengan nanti kalau udah disahkan itu biasanya sama gitu loh. 99,9% itu sama ya. Karena ya mungkin nggak ada masukan dari Bapak Ibu jadi akhirnya ya tetap sama gitu loh. Ya, jadi dibilang baku atau enggak ya berarti belum sah Pak gitu loh. Tapi kan biasanya sama Pak antara exposure draft dengan nanti yang udah disahkan. Oke, lalu Pak Bobi, Pak maksud will not be reclassified to P&L dan reclassified. Nah, maksudnya will be reclassified dan reclassified itu nanti OC itu nanti ya, ini sebenarnya pembahasan di PSAK sebelumnya Pak ya, PSAK 1. Reclassified to P&L berarti maksudnya adalah nanti kan OC itu one day suatu saat akan terrealisasi gitu ya. Oke, karena kan OC itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang unrealized gitu, karena kita menggunakan nilai wajar. Nah, nanti OC-nya itu suatu saat akan direalisasi. Nah, nanti realisasinya lewat mana? Lewat ke laba rugi, direklasifikasi ke laba rugi, atau nanti langsung ke laba ditahan. Gitu. Nah, itu
perbedaannya Pak antara reclassified dan tidak reclassified. Lalu Bu Tuti lagi, klasifikasi instrumen keuangan tergantung tujuan investasi. Jika pada SAKEP tidak ada FVTOCI, apa berarti perusahaan privat tidak boleh merubah tujuan kepemilikan? Tidak ada reklasifikasi. Oke, jadi kalau tadi dalam SAKEP cuma ada dua ekstrim. Kalau nggak dia sebagai AC, sebagai FVTPL. Jadi kalau misalkan tadi kondisinya itu kira-kira sejenis dengan FVTOCI, ya Ibu masukkan aja ke sebagai AC. Gitu loh. Ya, kalau misalkan related sama obligasi gitu ya. Oke, kalau memang mau dijual nanti di pertengahan ya silakan gitu ya. Tapi klasifikasinya berdasarkan standar hanya dua, ya. Kalau nggak sebagai AC atau kita lihat mana yang mirip aja gitu loh, yang lebih mendekati ke yang mana, gitu loh, ya. Oke, lalu kalau reklasifikasi berarti nanti sesuai dengan dia masuknya lebih kepada PSAK 55, ya. Untuk reklasifikasi, ya. Itu kalau di PSAK 55 kan ada aturannya ya. Kalau misalkan reklasifikasi sepertinya kalau dia hanya dua itu tadi, kalau PSAK 55 kan dari dan mau ke FVTPL kan nggak boleh gitu ya. Jadi harus konsisten gitu loh. Ya. Tapi kalau antara FVTOCI dengan AC, antara AFS dengan HTM itu kan masih diperbolehkan gitu ya. Tapi kalau dari dan mau ya ke trading itu kan nggak boleh. Ya jadi lihatnya PSAK-nya 55. Pak Antonius, dulu entitas yang memilih etap boleh naik kelas ke SAK umum. Sebaliknya, entitas yang sudah pilih SAK umum tidak boleh turun kelas ke SAK etap. Sekarang dengan adanya SAK, apakah berlaku? Ya, sama Pak. Kalau dia harusnya menggunakan SAK umum, dia nggak boleh ke SAKEP. Gitu loh. Ya, tapi kalau dari SAKEP ke umum, ya itu boleh-boleh aja kalau memang memenuhi. Tapi kalau turun kelas nggak boleh intinya gitu ya. Jadi kalau secara prinsip tuh semua standar akuntansi itu kalau turun kelas nggak boleh. Yang boleh adalah kalau nggak diatur dalam standarnya kita boleh naik kelas, gitu loh. Jadi misalkan di SAKEP nggak diatur nih, ya udah kita lihat di PSAK umumnya, gitu. Jangan lihat di standar di bawahnya, gitu. Jadi naik kelas boleh, turun nggak boleh. Ya kalau kita di standar kita nggak ada aturannya, misalnya nggak ada pengaturan, misalkan ada transaksi unik nih, nggak ada di SAK kita yang kita pakai, ya kita boleh menggunakan SAK yang lebih tinggi gitu ya. Oke, Pak Agus ya, di mana perbedaan SAK dengan SAKEP dalam hal pemilihan menggunakan SAK atau SAKEP sebagai pertimbangan, apakah hanya atau atas akuntabilitas publik saja atau dilihat dari bisnis transaksi perusahaannya, misalnya ada transaksi derivatif dan sebagainya. Nah, kalau tadi kan secara legalnya Pak ya, kalau secara hitam di atas putihnya ya, SAK itu bilang kalau memiliki akuntabilitas publik signifikan yang fidusia, misalkan dia sahamnya terdaftar di Bursa Efek atau dia adalah BUMN ya, atau dia adalah yang di bawah OJK ya, dia secara regulator pun mengharuskan pakai umum gitu loh ya. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek secara aturan harus mengikuti SAK umum. BUMN juga begitu ya, perusahaan-perusahaan yang di bawah OJK juga harus pakai SAK umum kecuali BPR ya. Itu secara legalnya. Tapi kalau secara sukarelanya ya, banyak kan perusahaan keluarga gitu ya, ya misalkan dia mau menggunakan SAK umum ya boleh, nggak ada masalah gitu loh ya. Atau SAKEP ya, dia tergantung mana yang memang cocok dengan dia gitu loh. Kalau dia menggunakan standar yang lebih tinggi ya silakan aja gitu. Tapi ada yang secara hitam di atas putih itu diatur sama regulator gitu loh ya. Lalu Ibu Aidar, kategori perusahaan yang seperti apa yang diperbolehkan menggunakan SAKEP dan SAK etap? Jika tidak tadi dicontohkan seperti anak perusahaan, yang mana perusahaan induknya menggunakan SAK umum, maka anak perusahaannya boleh menggunakan. Selain anak perusahaan disebut apa ya Pak? Oke. Selain ya, kayak memang tadi anak perusahaannya itu memang dia kategorinya kategori yang tidak memiliki akuntabilitas publik gitu loh. Sementara induknya punya. Nah, dia berarti boleh menggunakan SAKEP gitu loh. Kalau sebelumnya mungkin dia harus menggunakan umum karena dia mengikuti induknya. Tapi kalau sekarang itu diperbolehkan dia menggunakan SAKEP ya, karena memang tadi latar belakangnya adalah antara SAKEP sama umum itu perbedaannya nggak terlalu jauh gitu loh. Selain itu apalagi ya? Selain itu ya memang perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di OJK, BUMN atau tidak listed itu pasti dia menggunakan kalau nggak SAKEP, SAK MKM gitu ya. Gitu ya. Oke, lalu Bu Siti Farhana, Pak, aset bernilai rendah menjadi operating list dilihat secara individual atau agregat. Nah, dilihat secara individual, Bu. Ya, jadi bukan misalkan kita nyewa telepon tapi banyak gitu ya, 1.000. Nah, kan jadi nggak bernilai rendah tuh, nggak. Jadi nilainya per satu-satu, per individual dari asetnya. Gitu. Jadi nggak dilihat secara agregat. Lalu Pak Bobi,
Jika nilai sewa untuk 3 tahun sudah dibayar di awal dan saat berjalan di tahun kedua ada penerapan PSR 73, apakah tetap menghitung PV-nya? Secara uang. Nah, kalau misalkan udah bayar sewa lunas, berarti kan nggak ada utang, Pak. Ya, berarti kan Bapak nyatetnya sebagai operating lease aja berarti. Ya, karena udah bayar di muka kan, berarti kan prepaid pada cash, betul nggak? Gitu loh. Nanti prepaid-nya itu akan diamortize ke beban sewa pada prepaid. Ya, gitu. Berarti kan nggak ada ini ya. Dia jadi sebagai operating lease ya. Karena tidak ada pencatatan utang, berarti nanti tidak ada bunga gitu ya. Gitu. Jadi nanti pencatatannya adalah sebagai operating lease gitu. Oke, mohon share materi tentunya ya Pak pasti. Oke, Ibu Aida ya. Oke. Baik Bapak Ibu, semua pertanyaan sudah terjawab. Apakah ada komentar terkait dengan materi? Terkait dengan jawaban-jawaban tadi? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Waktu sudah lewat juga. Atau ada lagi bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya mau berfoto dengan Bapak Ibu dong. Kalau berkenan, ya videonya dinyalakan boleh. Ya, saya mau lihat wajah-wajah Bapak Ibu. Dari tadi saya ngomong aja gitu ya. Oke, tapi tanpa melihat wajah Bapak Ibu. Ya, tadi saya ngomongnya mau cepat karena mohon maaf karena waktunya kita pendek gitu ya. Sementara materinya cukup lumayan. Jadi saya tadi nggak ada ketawa-ketawanya gitu ya, nggak ada bercanda-bercanda gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita foto bersama dulu ya. Oke, di slide pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar saya copy dulu. Nanti malam setelah maghrib mungkin atau setelah isya nanti akan ada tim kami ya, Mbak Suci itu akan kirim materinya Bapak Ibu ya. Oke, beserta dengan sertifikat. Oke, lalu yang kedua ya, slide kedua saya akan foto lagi. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Yang kedua. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada komentar lagi, saya sudahi dulu ya pertemuan kita sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sehat selalu untuk Bapak Ibu ya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, Mbak. Mohon izin live. Ya.